Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirat Zahra dengan NIM 0502171216 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJ Palangkaraya. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web, yang mana kita diminta untuk melanjutkan tugas dari yang tugas 1 kemarin, yakni membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas. Yang mana pada tugas kedua ini kita berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework. Sehingga data-data yang dibutuhkan nantinya itu tidak dibaca melalui database ya, tapi melalui JS file yang sudah dilampirkan pada tugas 2 yang ada pada e-learning ini. Data bahan ajar.js. Ini tinggal Oke, langsung saja kita bahas tugasnya ya, yang dimana kita diminta untuk membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan ya. Pertama yaitu adalah halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan table, list, atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Kita perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Jadi ini ya, kita diminta untuk memasukkan ini begini. Jadi di sini saya sudah mengetikkan codingannya pada Visual Studio Code. Nah, di sini sesuai yang diminta soal, yaitu kode judul, ini kode judul, kemudian kategori PBJJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, ya, lokasi rak. Di sini saya menambahkan harga, kemudian ada jumlah stok safety. Di sini saya memberikannya ini ya, bagian status ya. Kemudian ada catatan dan aksi. Oke. Kemudian selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Untuk mengedit stok bahan ajar ada pada bagian ini, stok apps.js. Ini ya, pada bagian ini mode edit. Oke, untuk melihat hasilnya langsung saja kita coba untuk itu ya, login ya, untuk running aplikasi yang sudah kita buat. Nah, bagian ini ya, bagian login.html, kita klik run, kemudian start. Oke, ini masih sama tampilannya dengan tugas 1 kemarin. Ini merupakan halaman loginnya. Oke, langsung saja kita coba untuk login ya. Di sini saya menggunakan akun Prima. Oke, sama ya halaman konfirmasi loginnya. Oke, ini tampilan dashboard dari website yang dibuat, yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Ya, kita klik pada bagian ini, informasi bahan ajar. Nah, di sini, sebagaimana yang diminta soal tadi ya, ada kode, judul, kategori, PBJJ, lokasi rak, saya menambahkan harga, udah ada jumlahnya, statusnya, atau safety-nya tadi ya, udah ada catatan, dan aksi. Aksi di sini adalah tombol untuk mengedit atau menghapus ya, data dari mata kuliah yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya pada filter dan sort ini, kita diminta untuk terdapat filter stok berdasarkan UT daerah. Ini ada pada bagian stok apps.js. Bagian atas ini ada UPBJJ listnya. Ini diambil berdasarkan ini ya, data bahan ajar yang terlampir pada tugas 2 itu. Tugas 2 yang ada di sini. Kemudian selanjutnya untuk beberapa kategori mata kuliahnya, ini ada MK wajib, MK pilihan, praktikum, dan problem base. Oke, selanjutnya yaitu adalah terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini diurutkan berdasarkan judul buku, jumlah stok, dan harga. Jadi kita bisa mengikutnya. Dia akan otomatis menunjukkan sesuai dengan
bagian sort yang kita pilih. Ini shortcutnya ada pada bagian ini, ada pada bagian ini, logika interaksi. Oke, lanjut. Kemudian ada fitur filter dapat di-set ulang atau di-set. Nah, ini untuk reset kita cukup tekan ini, akan otomatis mereset. Oke, kita lanjut. Kemudian terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Dan implementasikan depend option seperti misalnya ketika memilih filter stock berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Ini ada pada bagian ini ya. Nah, jadi apabila filternya atau kita belum memilih PBJJ-nya, maka kategorinya tidak akan muncul. Jadi sebelum kita pilih Jakarta, nah ini baru akan muncul kategori mata kuliah atau jenis mata kuliah. Kemudian di sini kita diminta untuk menampilkan status dari stok bahan ajar. Stok bahan ajar memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih atau sama dengan service stok. Ya, ini bisa. Nah, ini ya yang dimaksud. Untuk ini status dari stok bahan ajar, yang mana kalau menipis kita diminta untuk memberikan kesan warning dengan teks berwarna oranye, kemudian kalau kosong berwarna merah. Ini kalau kosong kan berwarna merah. Selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Oke, jadi ya pada bagian ini kita bisa ini dengan mengklik tambah bahan ajar, kita bisa klik, kemudian akan muncul kolom seperti ini, tambah bahan ajar. Kita coba untuk menambahkan bahan ajar baru. Nama apa ya? MK satu kita kuliahnya yaitu Pancasila. Kategorinya wajib. PBJJ-nya kita pilih padam. Harganya kita bisa taruh juga pada bawah. Kemudian jumlahnya 30 dan service stoknya adalah kita coba simpan dengan kliknya, klik simpan. Kemudian akan muncul ini ya notifikasi seperti ini. Tandanya adalah sukses. Hanya data baru ditambah. Nah, muncul seperti ini. Nah, tadi kan pada soal apabila dia kosong akan berwarna merah. Kita coba edit melihat apakah sudah benar. Apabila kita memasukkan ini stoknya 0, maka akan muncul tanda teksnya itu berwarna merah ya. Nah, seperti yang diminta soal, apabila 0 atau kosong, dia akan berwarna merah. Kemudian apabila dia ini kuning, menandakan dia perlu untuk diorder kembali. Kemudian kalau hijau menandakan oke, langsung saja kita next ke tugas yang kedua, yaitu diminta untuk buat tracking delivery order atau di halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktis 1. Tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Coba langsung saja. Sini bisa kembali ya dengan mengklik home. Pilih tracking pengiriman. Ini adalah tampilan untuk laman tracking pengiriman. Di sini pada soal kita diminta untuk menambahkan nomor DO yang tergenerate dengan otomatis. Ini ada pada bagian ini ya. Tambahkan DO baru ini, kita bisa klik. Nah, kemudian akan muncul form delivery order seperti sebagaimana yang diminta oleh soal. Yaitu terdapat DO yang tergenerate dengan otomatis, yang mana contoh soalnya di sini seperti ini ya. DO 2025-001 data awal, maka selanjutnya adalah DO 2025-012. Oke, selanjutnya nama dan linknya diisi secara manual ya oleh pengguna. Di bagian ini
Ini nama diisi secara manual. Kemudian ekspedisi JNE reguler atau JNE Express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPJJ list. Nah, ini ada pada bagian ini ya, tracking apps.js. Nah, di sini untuk pengiriman listnya terdapat 3, yaitu JNE reguler 3-5 hari, kemudian untuk yang express 1-2 hari. Oke, selanjutnya paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama data paket. Nah, ini ada pada bagian ini, bagian bawahnya. Paketnya berbentuk list ya nanti, yang bisa dipilih berbentuk select pilihan gitu ya. Kemudian ada 2 paket berdasarkan data bahan ajar yang termuat pada soal, yaitu yang pertama adalah paket T01, paket UTS dasar, dan T02, paket IPA dasar. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Nah, kita untuk mencobanya atau menunjukkan hasilnya sama atau tidak sesuainya dengan yang diminta soal, kita langsung praktekkan ya. Di sini untuk ini kita coba menggunakan milik saya. Kemudian nama lengkap, Amiratus Zahro. Nah, di sini dan ekspedisinya kita bisa pilih. Nah, pemilihan bahan ajar, paket bahan ajarnya kita pilih IPA ya. Nah, sesuai yang diminta oleh tugas, yang mana akan muncul detail isi paket. Ini ya detailnya, yaitu isi paketnya adalah BIOL 4201 dan visit 4001 dengan total biayanya adalah 140. Oke, selanjutnya tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Nah, pada tanggal kirimnya ada pada bagian atas ini ya, kita bisa klik bagian ujungnya. Nah, kemudian kita bisa memilih tanggal sesuai yang kita inginkan. Oke, selanjutnya itu total harga diambil dari array of object atau paket dengan harga. Nah, ini untuk bagian ini ada pada bagian ini ya. Nah, sesuai dengan data bahan ajar yang ada, ini masukkan bagian tracking apps.js. Nah, sini sesuai dengan harganya ya. Makanya tadi saya pilih IPA dasar dengan harga 140.000. Ya, 140.000. Coba save. Nah, setelah kita save akan muncul keterangan seperti ini. DO 2026-02 telah berhasil ditambahkan ke daftar. Oh ya, maaf ya. Tadi saya kira masih sama seperti ini. Contohnya itu DO 2025. Ternyata saya mengetikkannya 2026. Nah, ini adalah tampilan setelah kita mengklik tombol simpan DO tadi ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya struktur proyek Vue.js pada tugas ini disarankan sebagai berikut ya. Index.html, terus mungkin ada sedikit perbedaan ya, tapi menurut saya itu tidak terlalu berpengaruh ya, karena memang saya menambahkan dari tugas satu yang oke. Ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dari segi penjelasan atau pemaparan saya mengenai tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web yang saya kerjakan ini. Itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.